the girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, child. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. Hands up, 'Cause it's always a good time. whoa, we're gonna die young. Somewhere in the crowd, I'm gonna prove nothing to lose. Far away, far away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perkenalan diri. Saya adalah Wafik Nurazizah yang merupakan mahasiswa dari Universitas Laki Dende yang akan melakukan wawancara pada seorang narasumber, yakni atas nama Ibu Siti Nafisah sebagai seorang petani padi, di mana tugas wawancara kali ini diberikan oleh Bapak Dosen Muhammad Fadli SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah English for Agriculture. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai proses wawancaranya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu seorang petani, di mana saya akan mewawancarai mengenai proses penanaman padi hingga pasca panennya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nafisah sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, apakah Ibu bersedia untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar proses penanaman padi hingga proses pemanenannya? Iya, saya bersedia. Kita ketahui bahwasanya menanam padi bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga sebagai seni dan ilmu, di mana hal ini membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seputar proses penanaman yang mana tahapan-tahapannya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana tahapan pertama adalah seleksi tanaman padi, kemudian tahapan yang kedua adalah persiapan lahan, kemudian tahapan yang ketiga adalah seleksi benih, kemudian yang keempat adalah persiapan tanah, kemudian yang kelima adalah proses penaburan atau penanaman benih, kemudian yang keenam adalah proses pengaturan irigasi, dan yang ketujuh adalah penggunaan pemupukan, kemudian yang kedelapan adalah penggunaan pestisida, dan yang kesembilan adalah pemanenan, dan yang terakhir adalah pengelolaan setelah hasil panen. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung bertanya mengenai tahapan yang pertama, yakni seleksi tanaman padi. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana pertimbangan utama Ibu dalam memilih varietas padi, dan untuk saat ini jenis padi apa yang sedang Ibu tanam? Untuk memilih varietas jenis padi, yaitu padi MR, karena kalau panen mendapatkan hasil yang memuaskan, bulir padinya juga bagus, dan nasinya juga enak dimakan. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut pada tahapan yang kedua, yakni tahapan persiapan lahan. Pertanyaannya adalah, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan persiapan lahan sebelum lahan ditanami oleh benih padi? Itu lahan harus ditraktor dulu melalui lukunya traktor, terus dilotari. Setelah itu diratakan pakai papan traktor biar rata. Sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga, yakni seleksi benih. Pada kesempatan kali ini pertanyaannya adalah, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan seleksi pada benih padi, dan apakah ada teknik-teknik tertentunya? Iya, ada. Benih harus direndam dahulu. Apabila ada yang mengapung atau mengambang, itu harus dibuang, karena bibit yang bagus adalah bibit yang tenggelam. Sekarang kita telah masuk pada tahapan yang keempat, yakni tahapan persiapan tanah, di mana pertanyaannya adalah, persiapan apa yang Ibu lakukan dalam melakukan persiapan tanah sebelum lahan ditanami oleh benih padi? Persiapan tanah adalah diberi pupuk dahulu, pakai pupuk kompos, terus diisi air. Airnya sekitar 20 cm atau 30 cm. Baiklah, sekarang kita masuk pada tahapan yang kelima, yakni penaburan atau penanaman benih.
Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ibu untuk melakukan penaburan atau penanaman benih di lahan? Cara penanaman benih yang sekarang model baru pakainya langsung ditaburkan, dikasih rata. Sekarang kita telah sampai pada tahapan yang keenam, yakni pengaturan irigasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ibu untuk memenuhi kebutuhan air di ladang? Untuk memenuhi kebutuhan air di ladang, air harus diisi sekitar 10 cm, 20 atau 30 cm untuk memenuhi kebutuhan air untuk padi. Sekarang kita telah sampai pada tahapan yang ketujuh, yakni pemupukan. Pada tahapan ini, pupuk apa saja yang ibu gunakan dalam penanaman padi? Pupuk yang digunakan untuk pemupukan pertama pakai urea. Umur padi pemupukan pertama sekitar setengah bulan atau 20 hari, dan pemupukan yang kedua sekitar 45 hari. Jenis pupuknya pakai urea dan fosfa. Baiklah, pada saat ini kita telah sampai pada tahapan yang ke-8, yakni penggunaan pestisida. Di sini saya akan bertanya, jenis pestisida apa saja yang ibu gunakan untuk membasmi hama yang dapat menghambat pertumbuhan padi? Dan jenis-jenisnya itu ada 5 ya Bu. Mulai dari insektisida, yaitu racun untuk serangga, kemudian fungisida, racun untuk jamur, kemudian herbisida, racun untuk rumput, kemudian rodentisida, racun untuk tikus, dan kemudian nematisida, racun untuk cacing mikroskopis. Nah, untuk racun insektisidanya atau racun serangga, ibu menggunakan racun apa? Kalau untuk racun serangga, saya menggunakan spontan king, lengset, jangkai, dan puradan. Kemudian kalau untuk racun fungisida atau jamurnya, ibu pakai apa Bu? Kalau untuk jamur pakai amistartop, ditan, dan antrakol. Kemudian kalau untuk racun rumput atau herbisidanya, ibu pakai racun apa Bu? Kalau rumput pakai rustar, setelah dihambur umur 4 hari harus disemprot rustar, yaitu semprot biji rumput biar rumput tidak tumbuh. Kalau sudah tumbuh umur 10 hari disemprot pakai racun loyan sama noplet. Kemudian untuk racun tikusnya, yaitu rodentisida, ibu menggunakan racun apa Bu? Kalau racun tikus menggunakan gula-gula tikus sama fosfit. Kemudian untuk racun nematisida atau cacing mikroskopis, ibu menggunakan racun apa? Kalau untuk membasmi cacing, yaitu pakai racun puradan. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, sekarang kita telah sampai pada tahap pemanenan. Nah, pada saat ini saya mau bertanya Bu, ibu menggunakan pemanenan model apa Bu? Pakai model modern, pakainya matic atau doser. Baiklah, pada tahapan kali ini kita telah sampai pada tahapan yang terakhir, yakni tahapan pengolahan hasil panen padi. Nah, pertanyaannya, pada kesempatan kali ini, ketika ibu setelah memperoleh hasil panen, ibu akan mendistribusikannya kemana saja Bu? Hasil panen sebagian dijual ke penggilingan dan sebagian dijemur buat dikonsumsi, buat dimakan pribadi. Baiklah, sesi wawancara kali ini telah usai. Saya Wafik Nur Aziza pamit undur diri, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Nafisa sebagai narasumber dari wawancara saya pada kesempatan kali ini. Semoga Ibu Siti Nafisa diberikan hasil panen yang melimpah pada setiap panen di panen yang akan mendatang. Semoga yang menonton dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai proses pertanian, khususnya pada proses penanaman padi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.